Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, Islam, sehat, dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir pada sholat Jumat hari ini. Salawat teriring salam selalu tercurahkan bagi Nabi Muhammad SAW atas keluarga dan sahabatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat Masjid Al-Haqqul Mubin yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat sholat Jumat hari ini. Jumat hari ini tanggal 14 Februari 2025, 15 Syaban 1446 Hijriah. Yang bertindak sebagai khotib Ustadz Musawir Dahlan. Alhamdulillah, beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Sebagai muazzin, Saudara Saiful Ramadan. Selanjutnya kami informasikan infak yang terkumpul Jumat lalu sebesar Rp8.317.000. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan kasiran kepada Bapak para jemaah. Selanjutnya kami menghimbau kepada para jamaah yang telah hadir untuk merapatkan syaf yang kosong dan mematikan sementara alat komunikasi selama ibadah sholat Jumat berlangsung. Pengumuman lain, kami mengundang para jamaah untuk dapat hadir pada kajian tafsir yang akan digelar pada hari Rabu ba'da sholat zuhur. Sementara itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaik wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Rawahu at-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama umat ini, baik salafus saleh ataupun al-khalaf. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya agama kita, dinul Islam, mengajarkan kepada kita pola makan minum yang sehat. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan hal tersebut di dalam Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia sekalian, makanlah kalian dari apa yang telah Allah karuniakan di dalam bumi ini, dari yang halal dan juga yang baik. Jadi Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk makan dan minum dari bumi yang kita cintai ini, dari yang segala hal yang baik dan juga halal atau halalan thayyibah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan kita dilarang untuk mengikuti langkah-langkah syaitan dalam pola makan dan minum kita. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana cara pola makan dan minum yang sehat. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khatib bacakan di muqaddimah tadi, hadis riwayat Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batin. Tidak ada tempat yang paling buruk yang diisi oleh anak Adam melainkan perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam, cukuplah bagi anak Adam itu akalatun yuqimna sulbah, yaitu makanan-makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Artinya kalau makanan tersebut sudah dapat menguatkan tubuh kita, tulang punggung kita, maka makanan tersebut sudah cukup bagi kita dari yang halal dan juga yang baik. Fa in kana la mahala, tetapi kalau memang porsi makannya adalah porsi makanan orang yang besar, ya, seperti dia ketika makan harus dengan porsi 2 piring, maka itu tidak masalah selama masih ada ruang lain yang cukup untuk minum dan nafasnya. Fa in kana la mahalah, kalau dia tidak sanggup dengan makanan yang cukup untuk menegakkan tulang punggungnya, fa thuluthun li ta'ami, maka takarlah makanan tersebut sepertiga untuk makanan, wa thuluthun li syarabihi, sepertiganya untuk minuman, wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiganya untuk nafasnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selain mengatur pola makanan adalah perintah dari Allah dan Rasulnya. Dengan mengatur pola makanan yang seperti tadi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, itu juga merupakan cara kita melakukan diet dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang mampu mengatur makanannya, sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumnya, sepertiga untuk nafasnya, dijamin dia akan dapat mendapatkan kesehatan dan juga kebugaran, karena dia bekerja dan makan hanya untuk keperluan kehidupannya sementara waktu. Ketika dia makan, dia cukupkan makanan itu agar dia dapat bekerja. Sedangkan Rasulullah SAW juga tidak menyukai orang-orang yang ketika makan berlebihan. Wa kulu washrabu wala tusrifu.
Hal itu Al-Quran sampaikan kepada kita semua. Kalian boleh makan, kalian boleh minum, tetapi jangan berlebih-lebihan. Karena israf atau berlebih-lebihan dalam minum dan makan di antara sebagian sifat syaitan. Maka dari itu kita diperintahkan agar jangan makan dengan cara seperti syaitan makan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita agar ketika makan mencontohi model Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, nahnu qaumun la na'kulu hatta najur. Kita ini umat Islam adalah umat yang tidak makan kecuali ketika terasa lapar. Wa idza akalna la nashba, dan ketika kami telah makan, kami tidak sampai mengenyangkan perut ini. Ternyata di dalam hadis ini setelah diteliti oleh ahli kedokteran ataupun kesehatan, dengan cara makan seperti ini, yaitu makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, dapat memperbaiki dan menguatkan pencernaan dari perut kita, sehingga ketika perut kita, pencernaan kita baik, maka kemudian akan tercipta kesehatan yang baik dan bugar bagi tubuh kita. Sebaliknya, ketika seseorang berlebih-lebihan dalam makan, tidak terkontrol, setiap saat makan, di malam hari pun sebelum tidur makan, maka ini adalah pola makan dan minum yang tidak sehat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada setelah ba'da salat Isya, beliau tidak pernah lagi makan, malah mengistirahatkan perutnya agar kemudian beliau dapat tidur lebih awal dan kemudian beliau bangun di malam hari, salat, berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada begitu banyak adab-adab yang kemudian kita perlu perhatikan di dalam pola makan dan minum kita. Di antaranya adalah agar kita membiasakan makan dan minum dengan tangan kanan, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, idza akala ahadukum falyakul biyaminih. Apabila salah seorang di antara kalian sedang makan, maka hendaknya kalian makan dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminih. Kalau dia sedang minum, maka hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena sesungguhnya syaitan itu makan dan minumnya menggunakan tangan kiri. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur Umar bin Salamah di masa kecilnya. Artinya pola makan dan minum dan adab makan dan minum itu sudah harus diterapkan bagi keluarga kita sejak mereka sedang di masa kecilnya. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Umar bin Abi Salamah ketika beliau melihat Umar bin Abi Salamah makan dan tangannya kemana-mana. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, ya gulam, samillah, wahai anakku, jangan lupa kalau makan baca doa. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah dengan yang terdekat denganmu. Hingga kemudian pelajaran ini terus terngiang-ngiang oleh Umar bin Abi Salamah, dan akhirnya beliau meriwayatkan hadis ini, fama zaltu tilka ta'mati ba'du. Maka kemudian Umar bin Abi Salamah mengatakan, semenjak Rasulullah menegur saya, maka seperti itulah cara makanku sampai saat itu. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga diperintahkan agar di dalam makan dan minum itu
jangan makan dengan sendiri, artinya makan jamaah. Makan berjamaah itu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, ijtami'u ala ta'amikum, berkumpullah kalian ketika kalian sedang makan, wadhkuru smallahi alaih, dan sebutlah nama Allah, yubarakulakum fi, karena sesungguhnya makan bersama, makan jamaah dan menyebut nama Allah di dalamnya, yubarakulakum fi, terdapat keberkahan makanan di dalam makan jamaah seperti tadi. Kemudian ma'asyiral muslimin, ketika kita misalkan dihadapkan dengan makanan yang tidak kita sukai, janganlah kita mencela makanan tersebut. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Rasulullah itu tidak pernah mencela makanannya. Inishtahahu akalah, kalau beliau pengen, beliau makan, wa illa tarakah, dan kalau tidak, maka beliau meninggalkan makanannya. Dan kemudian hendaknya kita tidak makan makanan yang dalam keadaan panas, karena sesungguhnya makanan yang panas itu tidak dianjurkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tud'imut ta'ama hatta yadhhaba bukharuh, janganlah kalian makan makanan sampai kemudian kepulan asap panasnya itu menghilang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian tadi di antara pola makan minum yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, dan ini merupakan pola sehat karena sesuai dengan adab tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Demikian apa yang dapat khatib sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وليوم يقوم الحساب. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وصدقاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته
ولا فقيرا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.